sebenarnya ada sentimen baik yaitu terkait melandainya inflasi Amerika Serikat. Harusnya ini bisa menjadi angin segar bagi IHSG, tapi tampaknya tidak tercermin dari pergerakan hari ini. Begitu juga dengan rupiah. Jadi IHSG dan rupiah sama-sama lesu, ditambah dolar pun ikut lesu. Apa yang Anda lihat dari pergerakan hari ini? Iya, sebenarnya sih concern market itu kayak translasi sebenarnya kan kalau kita lihat inflasinya lumayan turun ya. Cuman kan kalau kita tahu bahwa inflasi ini tuh harus disacrifice dari sisi ekonominya. Karena kalau kita lihat itu kan sebenarnya yang investor jadi concern itu dari posisi sekarang, at least nanti sampai first half itu sebenarnya probability of recession ya. Karena kalau kita lihat kan suku bunga naik, economic activity-nya lemah, itu translasi kan pasti daya beli juga pasti bakal turun, inflasinya juga bakal turun. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan sih kayak contohnya di beberapa negara Asia. Kalau kita misalnya lihat data baru pagi ini, dari contohnya di South Korea misalnya. Kalau kita lihat unemployment rate-nya itu lumayan meningkat gitu ya. Itu jadi sebenarnya jadi sisi atau concern-nya sebenarnya dari sisi investor. Sebenarnya cuman sih in overall ya, kalau buat dari sisi investor, long term view-nya sebenarnya harusnya masih bakal bagus nih. Maksudnya ini kita lihat sih sebenarnya pure sebenarnya lebih noise in the short term, jangka pendeknya aja karena ada potensi profit taking karena kan indeks kan udah lumayan kuat ya beberapa hari terakhir. Cuman long termnya sebenarnya investor akan take into account probability akan ada pemangkasan suku bunga. Cut rate ya. Cut rate, betul. Nanti jadi kalau kita lihat sebenarnya most likely statementnya dari minutes of meeting terakhir sih, bosnya The Fed, Jerome Powell sih bilang bahwa akan ada pemangkasan sampai 50 basis point, which sekitar 2 kali, dan itu akan kejadian di bulan Mei sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat survei terakhir, ada CNBC yang di Global melakukan survei bahwa dari 35 ekonom, itu 70% state bahwa pemangkasannya sampai 85 basis point. Ini bahkan lebih agresif dibandingkan statementnya The Fed. Nah, jadi biasanya secara historically kan kita tahu bahwa kalau seandainya suku bunga itu dipangkas, itu market tuh biasanya responnya lebih positif. Karena pemangkasan suku bunga, ekspektasi growth-nya bakal muncul. Nah, cuman kalau kita lihat sih harusnya second half growth di 2024 itu akan lebih positif di first half. Cuman short term sih kita lihat sih lebih noise di profit taking-nya aja sih. Oke, berarti noise-nya di profit taking aja ya. Berarti Betul. kalau misalkan ada kecenderungan katakanlah wait and see sampai dengan cut rate, apakah sampai dengan second half tadi masih akan terus terkoreksi IHSG atau sideways saja? Kalau kita lihat sih sebenarnya posisinya kita nggak lihat kayak potensi return-nya lebih tinggi dibandingkan second half harusnya gitu ya. Jadi mungkin kita lihat ibaratnya kayak ada ruang kenaikan, cuman volatility-nya akan lumayan tinggi sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya yang agak kekhawatiran kita karena volatility ini yang sebenarnya kayak investor tuh lagi pantau banget. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat data CBOE terakhir ya buat volatility index itu kan trennya udah lumayan turun. Nah cuman kalau kita lihat first half ini kita lihat sebenarnya masih bakal positif nih Mbak Syaf gitu ya. Cuman harusnya second half-nya ini in terms of return harusnya akan lebih bagus dibandingkan di first half-nya itu tadi sih. Oke, ketika first half katakanlah kondisinya tidak baik-baik saja, emiten apa? Bukan emiten ya, apa ya? Sektor apa saja yang bisa menjadi perhatian nih? Baik yang mungkin terjadi ada lonjakan atau mungkin bisa terjadi tergerus cukup dalam? Iya, naturally sih sebenarnya setiap ada potensi resesi ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya di US probability terakhir itu sekitar 55%. Di Jerman itu bahkan berapa negara Eropa itu sampai 50%. Jadi anticipating recession pasti kan view-nya adalah ekonomi nggak terlalu bagus. Berarti view-nya adalah defensif. Jadi banyak kalau kita misalnya modelnya asset allocation yang defensif ya pasti either kita stay-nya ambilnya kayak pegang cash, fixed income, atau equity yang modelnya sebenarnya lebih defensif kayak contohnya banking, telco, consumer. Nah jadi ini yang menurut kita sih harusnya sih bakal lebih positif dibandingkan sektor-sektor yang sebenarnya lebih cyclical. Karena ketika misalnya ada recession, pasti kan economic activity-nya drop gitu. Jadi kayak company-company yang cyclical modelnya, itu pasti bakal kayak turunnya sih lebih dalam gitu. Jadi banking, telco, sama consumer goods yang menurut kita sih harusnya bakal positif ya.